Wih, Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan bisnis kami yang bernama Hongdae Bakery. Perkenalkan, nama saya Adelina Grivia Fasa. Yang kedua ada operasional, ada Ananda Aulia, ada Kintan Dihayu. Yang ketiga ada keuangan, ada Ayu Syafa Nabila, ada Salsa Saleha. Yang pertama-tama, company Hongdae Bakery adalah sebuah perencanaan bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner yang spesialisasi dalam bisnis pembuatan kue dan makanan yang dipanggang. Nah, salah satu produk yang akan direncanakan untuk dilancarkan yaitu Korean Bento Cake, yaitu sebuah kue mini yang dapat dipersonalisasi untuk berbagai acara, bisa untuk hidangan sendiri atau sebagai hadiah yang terdekat. Kemudian ada produk kedua, yaitu berupa fruit sando, adalah sebuah hidangan ringan berbentuk sandwich yang berisi krim manis dengan buah yang segar pada dalam isi sandwich tersebut. Alasan untuk merencanakan bisnis ini dikarenakan produk yang akan dijualkan masih diminati oleh para masyarakat dengan bentuk kue mini, dengan desain simple, minimalistik, dan cocok untuk acara kecil untuk seseorang spesial dengan dapat menyesuaikannya. Yang menarik para pelanggan, hingga hidangan ringan manis menghapus pengidaman yang manis-manis. Nah, yang kedua ada strategi marketingnya. Nah, target konsumennya itu ada usia 15 sampai 40 tahun ke atas. Ada demografisnya itu tinggal di kota, psikologisnya itu suka makanan ringan dan suka merayakan acara. Nah, promosinya itu untuk mempromosi bisnis akan dilakukan pada platform media seperti Instagram berupa feed dan story. Ada juga TikTok. Posting sebuah feed Instagram mengenai produk dan story mengenai testimoni atau behind the scenes. Dan untuk promosi melalui TikTok berupa video short behind the scenes. Nah, platform penjualannya itu untuk platform penjualan akan diawali di Instagram bisnis. Jika sudah mulai popularitas, akan ditingkatkan peluncuran melewati platform e-commerce seperti Shopee. Nanda. Proses order. Untuk melakukan jual beli, merencanakan untuk menggunakan sistem pre-order dengan toleransi paling telat untuk pesan H-7 dari acara yang memiliki order dengan kuantitas besar. Dalam pelaksanaan pembuatan order dimulai dari pesanan pelanggan, seperti contoh pesan 3 kue bento dengan rasa coklat, cheesecake, dan vanila. Waktu dalam melakukan proses produksi ini memakan 1-3 hari dikarenakan order dapat disesuaikan dari pesanan pelanggan berupa desain yang akan dibuat pada kue tersebut. Setelah itu dikemas dengan bentuk take-out box dan akan dikirimkan oleh kurir untuk pengiriman. Untuk proses order fruit sando, konsumen hanya memiliki menu varian yang tersedia seperti strawberry, kiwi, jeruk, varian lainnya yang akan datang, dan beberapa kuantitas yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pembuatan akan memakan hanya sehari dikarenakan produk tersebut dapat dibuat di tempat dan dapat dikirimkan kepada konsumen pada hari yang sama. Berikut adalah keuangan. Berikut adalah perlengkapan alat yang akan digunakan untuk bisnis ini, berupa oven, hand mixer, plastik segitiga, split kue, dan lain-lainnya. Dan itu terkumpul dengan biayanya semua itu sekitar Rp1.280.800. Kemudian ada bagian bahan pokok berupa kayak tepung, telur, gula, baking powder, vanilla ekstrak, beberapa buah, dan roti tawar. Dari semuanya untuk bahan pokok ini ada jumlah perkiraan Rp297.000. Jadi total untuk semua perlengkapan dan bahan pokok
terdapat 1.577.877.800 rupiah. Berikut adalah harga untuk Korean bento cake. Target untuk bisnis ini bisa yaitu 6 kue per hari. Bisa dapat membuat 6 kue per hari. Untuk total bahan bakunya itu sekitar 178.000 rupiah. Jadi untuk itu satu kue bisa 29.700 rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja bisa memakan 5 jam. Itu bisa dari bikin adonan kuenya, baking time-nya, cooling time, dan frosting. Jadi per kue bisa satunya gitu kita charging untuk 10.000 per jam. Jadi 300.000 rupiah. Untuk menentukan HPPP, jadi dari yang sudah diterapkan bisa menentukan hasil 228.200 rupiah. Jadi harga satuannya itu 38.000 rupiah. Untuk harga jual kita naikkan lagi sekitar 20%. Jadi hasil harga finalnya gitu kemungkinan itu sekitar jadi 45.600 rupiah untuk kue polos atau vanilla cake. Kemudian untuk harga food sando, target untuk bisnis ini yaitu bisa membuat 7 sando per hari. Total harga bahan bakunya itu sekitar 119.000 rupiah dan itu bisa membuat 7 sando. Perkiraan biaya tenaga kerja itu 30 menit untuk satu sando. Per sandonya gitu bisa jadi kita bayar per jamnya gitu untuk 5.000 rupiah. Untuk menentukan HPPP udah disediakan dalam PPT tersebut. Jadi untuk menentukan harga satuannya dibagi 7 sando jadi 17.000 per 17.400 rupiah. Dan untuk menentukan harga jualnya juga sama untuk menaikkan 20% yaitu jadi totalnya 20.000 rupiah jika dibulatkan. Kemudian planning bisnis. Untuk planning bisnisnya di 1 minggu pertama, kita membuat perencanaan bisnis dan mencari strategi keunggulan bisnis. Kemudian, melakukan penjualan kepada keluarga dan teman terdekat, membuat sampel produk untuk mengumpulkan modal produksi awal, serta memulai menjual dan promosi melewati Instagram bisnis. Untuk 1 bulan pertama, kita mulai membuat sosial media, yaitu Instagram bisnis, melakukan pengembangan menu kue baru, memiliki goal untuk menjual produk hingga 3-5 kue, serta mulai membuka penjualan melewati e-commerce seperti Shopee. Lalu untuk 5 bulannya, kita membuat konten video untuk menarik perhatian, melakukan evaluasi lagi untuk memperkuat strategi bisnis, mengadakan promo dalam produk bisnis di sosial media, dan melakukan streaming live secara langsung di sosial media. Untuk SWOT-nya, strength atau kekuatannya, bahan baku yang mudah didapat serta harga bahan baku yang cukup murah, tersedia bentuk kue dengan memiliki keunikan yang dapat menarik perhatian para konsumen. Lalu weakness atau kelemahannya adalah produk memiliki rentan waktu untuk bertahan lama. Lalu produk rentan rusak saat pengiriman, serta proses produksi dengan jumlah besar membutuhkan tenaga yang lebih banyak, sedangkan kita kekurangan sumber daya manusia. Opportunities-nya memiliki banyak peminat dalam tipe kue ini. Terdapat target pasar dengan golongan yang luas, serta terdapat model perlakuan penjualan secara online. Threats-nya adalah penjualan produk tinggi akan ditakutkan hanya sebuah tren pada sesaat. Lalu banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian logo. Untuk logo bisnis Honday Bakery akan didesainkan dengan unsur minimalistik hingga mendapatkan kesan simpel tapi bisa dapat mengingat pada bisnis tersebut. Contohnya seperti yang sudah diterapkan di slide. Berikut sketsa logonya. Jadi terdiri dari 2 type logo, yaitu logo type dan logo berbasis icon. Terdiri dari sebuah bentuk kue sebagai icon untuk dan tipe bisnis yang akan dijualkan dan menggabungkan nama bisnis.
Warna yang akan digunakan yaitu warna pastel, karena warna pastel itu mendapatkan suasana menyenangkan dan tenang. Berikut adalah hasil akhirnya untuk logo desain ini, dari yang warna aslinya hingga kayak satu warna saja. Tujuan mulianya sendiri untuk meningkatkan rasa cinta dalam makanan dan dapat berbagi untuk merayakan acara dengan yang terdekat. Berikut untuk poster, ini adalah kayak beberapa salah satu desain poster yang akan digunakan untuk promosi maupun itu melewati offline atau online. Ya. Berikut hasil presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang kita memohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.